Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Bagi kalian yang baru nonton video aku dan baru gabung di YouTube channel aku, welcome to my YouTube channel Bidan Emela Farisianaga. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, and comment video-video aku yang menurut kalian konten aku ini bermanfaat untuk semua orang. Mohon bantuannya ya, terima kasih. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang 6 tanda bahaya pada ibu nifas. Apa aja sih? Sebelum aku share ke kalian perlu tahu dulu nih, nifas itu apa sih? Nifas itu adalah masa pemulihan kembali alat kandungan dimulai dari persalinan sampai alat kandungan tersebut kembali seperti sebelum hamil ya. Nah, lamanya masa nifas itu 6-8 minggu pos kelahiran bayi. Selama masa nifas, bila teman-teman menemukan tanda-tanda gejala masa nifas, maka harus segera ke fasilitas kesehatan ya. Tanda-tandanya itu apa sih? Jadi teman-teman, ada 6 tanda bahaya pada ibu nifas yang harus diwaspadai. Tanda bahaya pada ibu nifas yang pertama adalah keluarnya perdarahan dari jalan lahir. Jadi teman-teman, perdarahan pada ibu nifas itu ada tahapannya ya yang normal. Yang pertama itu 1-3 hari itu masih mengeluarkan darah berwarna merah segar ya. Kemudian tahapan yang kedua itu 3-7 hari itu perdarahan sudah berwarna merah kecoklatan. Untuk perdarahan normal pada ibu nifas yang tahapan yang ketiga itu adalah 7-14 hari, di mana perdarahannya itu sudah mulai berkurang yaitu berwarna kekuningan. Nah, tahapan normal perdarahan masa nifas yang keempat atau yang terakhir itu adalah lebih dari 2 minggu pos kelahiran bayi atau pos melahirkan. Itu perdarahan atau sudah bukan perdarahan lagi tapi mengeluarkan cairan putih. Jadi setelah 2 minggu pos kelahiran bayi, bisa juga sampai 6 bisa juga sampai 8 minggu. Nah, itulah perdarahan normalnya. Nah, kalau misalkan dalam masa lebih dari 14 hari tapi masih keluar perdarahan hebat atau kayak menstruasi masih yang berwarna merah segar dan banyak, itu namanya perdarahan masa nifas. Atau bisa juga dalam waktu 1 minggu pos kelahiran bayi atau 7 hari pos kelahiran bayi tapi perdarahan hebat itu keluar teman-teman. Pasti teman-teman bisa membedakan mana itu perdarahan hebat dan mana yang cuma kayak menstruasi begitu. Karena kalau misalkan usia masa nifas itu masih 3 hari, itu masih normal untuk keluar darah merah. Tapi kalau misalkan sudah 7 hari dan masih mengeluarkan darah yang banyak, maka itu nggak normal ya teman-teman. Apalagi kalau darahnya itu mengalir aktif, itu merupakan tanda bahaya pada ibu nifas. Kalau misalkan sudah ada perdarahan, maka langsung segera ke fasilitas kesehatan terdekat agar segera ditangani. Kita masuk ke tanda bahaya masa nifas yang kedua, keluarnya cairan berbau busuk dari jalan lahir ya teman-teman. Cairan itu menandakan adanya infeksi dari jalan lahir, bisa dari luka jahitan yang infeksi atau dari rahim. Untuk tanda bahaya nifas yang ketiga adalah adanya tanda-tanda kejang ya teman-teman. Tanda-tanda kejang itu apa sih? Kemarin kan sudah pernah aku bahas ya, yaitu adanya tangan, kaki, dan muka yang bengkak, terus terjadi sakit kepala yang hebat, dan sampai berlanjut ke kejang. Nah, kalau misalkan sudah ada tangan, kaki, dan muka yang bengkak dan disertai dengan sakit kepala hebat, nyeri ulu hati, maka itu langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya teman-teman. Jadi jangan sampai kejang di rumah. Tanda bahaya pada masa nifas yang keempat adalah terjadinya demam lebih dari 2 hari. Terjadi demam biasanya berarti adanya infeksi atau adanya virus dalam tubuh ibu nifas. Infeksi pada masa nifas itu ada banyak. Yang tadi sudah aku sebutin ya, itu salah satunya itu dari luka jalan lahir, bisa jadi dari payudara yang infeksi,
atau kekurangan cairan juga bisa, kurang tidur, kurang cairan. Nah, demam di sini yang bahaya adalah lebih dari 2 hari dan demamnya itu naik gitu. Demamnya itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian tanda bahaya masa nifas yang kelima adalah payudara bengkak dan disertai keluarnya nanah. Berarti itu adanya infeksi pada payudara. Biasanya yang tadi aku bilang ya, itu disertai dengan demam karena adanya infeksi dalam tubuh ibu nifas. Kita lanjut, tanda bahaya masa nifas yang keenam adalah terlihat ibu sangat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Itu ditandai atau adanya gejala-gejala depresi pada masa nifas ya teman-teman. Itu bahaya. Jadi kalau misalkan ada ibu nifas yang terlihat seperti itu, maka harus konsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat atau yang biasa teman-teman kunjungi untuk berkonsultasi. Nah, itulah tadi 6 tanda-tanda bahaya pada ibu nifas. Jadi, kalau misalkan ibu nifas menemukan ke-6 tanda-tanda bahaya tersebut atau salah satu dari 6 tanda bahaya tersebut, maka ibu nifas wajib langsung ke fasilitas kesehatan terdekat agar sebelum terjadinya kegawatan yang lebih lanjut itu bisa tertangani terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Itulah tadi video dari aku, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau konsultasi atau diskusi apapun lebih lanjut, bisa kunjungi Instagram aku. Dan jika teman-teman merasa video dari aku ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk share ya. Terima kasih. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.